saudara-saudari dimanapun berada. Saat ini kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Kau Bapa yang mengasihiku, nyanyikan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar. Haleluya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, haleluya Tuhan. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, Kau Bapa yang mengasihiku, yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu
Haleluya Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap hati kami saat ini Tuhan. Betapa kami merindukan Engkau Tuhan. Jamahan kuasa-Mu Tuhan. Betapa Engkau mengetahui Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Yesus, saat ini biarlah kuasa-Mu bekerja dimanapun Tuhan kami berada Tuhan. Sehingga kami boleh kembali menikmati Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kami memerlukan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami boleh Tuhan menikmati ibadah Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak terbatas Tuhan oleh ruang dan waktu yang ada Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan menjangkau kami. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang akan melawat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami memohon Tuhan, kuasa-Mu terus bekerja Tuhan. Setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau buka Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, tempatkan Yesus yang terutama di dalam hati kita, di dalam hidup ini, sehingga apapun yang kita kerjakan mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Nyanyikan pujian ini, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus yang terutama di dalam hidup ini. Amin, haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya,
haleluya. Kita mau bersuka cita, kita mau meninggikan Dia. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib. Kerja terus, kerja terus. Haleluya. Kerja terus, kerja terus, kerja terus. Sembahyang janganlah sampai Tuhan Yesus datang. Kerja terus, kerja terus, kerja terus, kerja terus. Sembahyang janganlah sampai Tuhan Yesus datang. Kerja buat Tuhan, amin. Selalu manisih, selalu manisih. Biar pikul salib, selalu manisih. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang deh. Dipanggil Tuhan selalu manisih. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisih. Kerja buat Tuhan selalu manisih. Biar pikul salib, selalu manisih. Amin, haleluya. Kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang deh. Dipanggil Tuhan selalu manisih. Membuat diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisih. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Amin. Dipanggil Tuhan selalu manisih. Membuat diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisih. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjamah kita, mengubahkan kita, sehingga kita memiliki kasih Allah untuk kita dapat bekerja, melayani Dia dengan kasih. Haleluya. Apa kau melayani tanpa kasih? Apa kau memberi tanpa kasih? Apa kau kerja buat Tuhan tanpa kasih? Semua itu tiada arti buat Tuhan. Oh Tuhan, berilah sekarang roh belas kasihan-Mu, seperti yang telah Ku terima waktu Kau selamatkan-Ku. Takkan Ku lupa waktu Kau tolong-Ku. Aku mau melayani dengan kasih. Amin, haleluya. Aku mau, haleluya Tuhan, beri, haleluya, haleluya, haleluya. Aku mau kerja buat Tuhan dengan kasih, dengan kasih, dengan kasih ilahi. Oh Tuhan, berilah kami roh-Mu, haleluya. Roh-Mu yang mengubahkan kami, haleluya, haleluya. Seperti yang telah Ku terima waktu Kau selamatkan-Ku. Takkan Ku lupa
haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan ucapan syukur terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Tuhan sungguh sangat baik buat kehidupan kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, ini menjadi pengakuan kami ya Tuhan. Bahwa kami mau memuliakan Engkau senantiasa. Kami mau melayani Engkau. Karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami. Untuk kami mengerjakan segala sesuatunya dengan kasih ilahi ada bagi kehidupan kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu lah kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bekerjalah terus Engkau Roh Kudus mengurapi setiap kami. Memberikan pengertian buat setiap kami. Ajar kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami siap menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terakhir 3 bulan yang lalu, kita masih bisa bersama-sama di rumah Tuhan, bersekutu memuliakan nama Tuhan. Betapa kita merindukan suasana yang seperti yang lalu bisa berkumpul dengan saudara seiman. Tapi dengan kondisi sekarang yang belum memungkinkan, kita masih bisa ada lagi beribadah secara online di rumah masing-masing. Kalau waktunya tiba, kita sudah bisa bebas untuk beribadah lagi di rumah Tuhan. Kiranya kita mendapatkan satu kekuatan baru, semangat yang baru untuk lagi bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa motivasi kita akan semakin bertambah-tambah. Tatkala waktunya tiba kita bisa lagi berada bersama dengan jemaat yang lain, bersama dengan umat Tuhan yang lain, berada di rumah Tuhan untuk bersekutu. Puji nama Tuhan, pagi ini firman Tuhan akan mengangkat tema, yaitu melayani dengan motivasi yang benar. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-5. Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Matius pasal 5 ayat yang ke-20, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah sekarang. Barangkali banyak di antara kita yang pernah mendengar cerita bagaimana tempat-tempat ibadah, rumah Tuhan itu dipenuhi dengan jemaat yang datang beribadah. Kita juga mendengar cerita-cerita bagaimana anak-anak Tuhan berbondong-bondong untuk melayani Tuhan. Dan cerita-cerita yang seperti ini, itu juga yang merupakan menjadi kerinduan kita
di mana rumah Tuhan itu dipenuhi oleh umat Tuhan yang datang beribadah. Di rumah Tuhan itu juga banyak anak-anak Tuhan yang mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah pelayanan kita sesuai dengan standarnya Tuhan? Apakah yang kita lakukan itu benar di hadapan Tuhan? Apa motivasi sesungguhnya kita tatkala kita ada di rumah Tuhan, tatkala kita bisa melayani pekerjaan Tuhan? Apa sesungguhnya motivasi yang kita miliki? Ayat pokok kita hari ini, bagaimana Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid dan orang banyak, di mana Tuhan Yesus sendiri membandingkan kehidupan orang-orang yang percaya atau murid-murid Tuhan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita tahu bersama bahwa kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat hanya bersifat lahiriah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, pelayanan mereka, rupanya hanya untuk mencari puji-pujian dari manusia. Mereka begitu menaati dengan berbagai peraturan di dalam nilai-nilai keagamaan. Misalnya, memberi sedekah, berdoa, berpuasa, mereka memuji Tuhan, mereka menghadiri kebaktian. Rupanya yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini hanya sebatas supaya bisa dilihat oleh orang banyak dan hanya untuk disanjung oleh manusia. Inilah yang disoroti oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kalau kita membaca di pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, jangan kamu melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, hanya untuk dilihat oleh orang banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dibangun selama ini oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bagaimana mereka sebetulnya mendirikan kebenaran diri sendiri. Saya mau mengajak kita membuka di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-18. Ada sebuah contoh di sana. Dua orang yang datang ke bait Allah, orang Farisi dan pemungut cukai. Lukas pasalnya yang ke-18, ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 berbunyi demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Contoh dua orang
Yang satu orang Farisi dan yang satu pemungut cukai. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri? Pemungut cukai, maksud saya di sini, orang Farisi ini datang ke bait Allah, datang menghadap Tuhan dengan kebenaran dirinya sendiri. Dia membangun kebenaran sesuai dengan apa yang dia miliki selama ini. Datang dengan membenarkan diri. Apa yang dia katakan kepada Tuhan? Dia berpuasa 2 kali seminggu. Dia begitu taat juga mengembalikan persepuluhan. Ini merupakan sebuah kebanggaan yang dimiliki oleh orang Farisi. Dia datang membanggakan diri di hadapan Tuhan dengan cara membenarkan diri. Tetapi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dari perumpamaan ini? Ternyata yang dibenarkan oleh Tuhan adalah pemungut cukai, di mana dia datang dengan merendahkan diri, dan dialah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Sementara orang Farisi ini, kata firman Tuhan, datang dengan menganggap dirinya orang yang paling benar. Inilah yang dimiliki oleh orang Farisi dan para ahli Taurat. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri mengenai orang-orang Farisi ini dan ahli Taurat, di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-6. Markus 7 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Bapak Ibu Saudaraku, saya sudah katakan tadi bahwa orang Farisi dan ahli Taurat ini menjalankan peraturan-peraturan keagamaan secara teratur. Datang ke gereja, menghadiri kebaktian, mereka rajin membaca firman, mereka rajin memberi sedekah, mereka berpuasa dan sebagainya. Dan kata firman Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus selanjutnya, percuma apa yang mereka lakukan. Yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini hanyalah seremonial belaka. Hanyalah manusia lahiriah. Mereka datang kepada Tuhan, menunjukkan diri kepada Tuhan. Tatkala mereka berpuasa, mereka mengubah muka mereka supaya dilihat orang bahwa mereka berpuasa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Mereka telah mendapat upahnya. Tetapi di Injil Markus ini, Tuhan Yesus berkata hatinya jauh daripadaku. Bapak Ibu Saudaraku, rupanya yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ibadah yang mereka lakukan, itu hanyalah sebuah seremonial. Tetapi hati mereka itu tidak dekat dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, hati mereka jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari Tuhan. Kalau kita melihat sejenak, seorang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Raja Daud. Ketika Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk memilih raja yang baru bagi kerajaan Israel. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Saat Tuhan memilih Daud, Tuhan melihat hati. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan, tetapi Tuhan melihat hati. Inilah yang Tuhan lihat ketika Tuhan memilih seorang Daud dari antara anak-anak dari Bapak Isai. Sehingga firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasalnya yang ke-78,
ayatnya yang ke-72. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hati. Daud ketika dipilih oleh Tuhan, yang Tuhan lihat di dalam kehidupan seorang Daud adalah hatinya. Sehingga ketika Daud menjadi seorang raja, kata firman Tuhan, ia menuntun orang-orang Israel, ia menuntun umat Tuhan dengan ketulusan hatinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi motivasi kita tatkala kita mengiring Tuhan? Waktu kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, sesungguhnya motivasi kita itu sejauh apa? Apakah hanya dilihat oleh orang lain? Atau pelayanan kita hanya menganggap ini hanya sebagai sebuah sampingan saja. Mumpung saya tidak punya kegiatan apa-apa, lebih baik saya ikut melayani. Apakah hanya sebatas itu? Kalau memang hanya sebatas itu, hanya untuk mengisi kekosongan, hanya untuk mengisi waktu, hanya sebatas sampingan saja, Tuhan Yesus berkata, percuma yang kita lakukan itu. Itu juga yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Tuhan Yesus mencap orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah orang-orang munafik. Kita boleh temukan bahasa Tuhan Yesus itu kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mulai di pasalnya yang ke-6 dari Injil Matius. Tuhan Yesus menyebut mereka adalah orang munafik. Orang yang berpura-pura, itulah orang munafik. Orang yang berpura-pura setia, berpura-pura percaya. Tetapi hatinya tidak seperti itu. Itulah orang munafik. Dan itu juga yang dimiliki oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan kita di hadapan Tuhan menjadi sebuah pertanyaan. Kalau nantinya kita kembali boleh beraktivitas, kita boleh kembali berada di rumah Tuhan, dan kembali kita boleh melayani Tuhan, sesungguhnya apa yang menjadi motivasi kita kepada Tuhan? Apakah pelayanan kita itu mencapai standar yang Tuhan sudah tetapkan? Yaitu yang Tuhan lihat adalah kedalaman hati kita manusia. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Ini nasihat firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Kolose. Apa yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati. Dan seperti untuk Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada jemaat Kolose. Ini juga datang kepada kita jemaat yang ada di Ketapang, Keramat dan Soho di hari ini. Apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan, apa yang kita perbuat untuk Tuhan, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi? Hanya untuk mencari puji-pujian dari manusia. Hanya untuk supaya mereka disanjung oleh orang banyak. Itulah yang Tuhan Yesus kecam. Secara keras, Tuhan Yesus katakan, hai kamu orang-orang munafik. Itu yang Tuhan tujukan kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mau mengikuti jejak atau kebenaran yang dibangun sendiri oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang mereka lakukan itu hanyalah sebatas manusia lahiriah saja.
hanya sebatas sifat-sifat lahiriah saja. Tidak dengan segenap hati. Kata firman Tuhan, hati mereka justru jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 2, ayatnya yang ke-3 sampai 6. 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 6 berbunyi demikian. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kamu. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud lobah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang yang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Paulus memberikan penjelasan kepada jemaat yang ada di Tesalonika bahwa apa yang mereka lakukan sebagai rasul itu merupakan kepercayaan yang dari Tuhan sendiri. Dan apa yang mereka lakukan bukan untuk menyukakan manusia, tetapi untuk menyukakan Allah yang menguji setiap hati. Dan mereka juga melakukan itu bukan untuk mencari keuntungan dan juga untuk mencari puji-pujian dari manusia. Tidak. Tetapi apa yang mereka lakukan itu untuk menyukakan hati Sang Juru Selamat. Untuk menyukakan Sang Majikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak mencari keuntungan dalam pelayanan. Mereka tidak mencari puji-pujian dari manusia supaya mereka disanjung. Tidak. Bukan itu yang mereka lakukan. Tetapi yang mereka lakukan sebagai rasul-rasul, yaitu untuk menyukakan Sang Majikan, yaitu Tuhan Yesus. Sekalipun Paulus katakan bahwa mereka punya kesempatan untuk bisa mencari keuntungan di dalam pelayanan, mereka bisa lakukan sebagai rasul, tetapi mereka tidak melakukan itu. Karena mereka melakukan itu semuanya hanya untuk menyukakan hati Tuhan. Nah, inilah nasihat yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bapak Ibu Saudaraku, nasihat firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini juga menjadi bagian kita. Bahwa firman Tuhan yang selama ini kita dengar dari hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan bukan untuk mencari sanjungan, bukan untuk mencari keuntungan. Tetapi yang mereka lakukan adalah untuk menyenangkan Sang Majikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memanggil hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang ada di dalam kehidupan kita sekarang, apa yang terkandung di hati kita dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Barangkali kita sudah menutup rapat-rapat selama ini. Tetapi Tuhan tahu apa yang terkandung di dalam hati kita. Kita tidak bisa bersembunyi. Kata orang, di hadapan manusia kita boleh bersandiwara. Tetapi kita tidak bisa melakukan itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengetahui kedalaman hati kita itu seperti apa. Saya mau menutup firman Tuhan di pagi ini dengan melihat seorang raja yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita buka 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal 20. Ayat pertama sampai ayat yang ke-5.
2 Raja-Raja 20. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima berbunyi demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Kita sudah tahu kisah ini. Seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Raja Hizkia yang memerintah kerajaan Yehuda. Satu saat dia jatuh sakit dalam kondisi yang berat. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk berbicara kepada Hizkia ini. Sampaikanlah pesan terakhirmu, engkau tidak akan sembuh. Apa yang dilakukan oleh Hizkia pada waktu itu? Raja Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi doanya? Ada 3 hal yang dia ungkapkan di dalam doanya itu kepada Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan begini, Tuhan, aku telah hidup setia di hadapan-Mu. Aku telah hidup tulus hati dan melakukan apa yang baik di mata-Mu. Dia setia, tulus hati, dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Apa yang terjadi pada waktu itu? Tidak hitungan hari, tidak juga hitungan jam. Selesai dia berdoa, Tuhan menyuruh kembali Nabi Yesaya. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia dan usianya diperpanjang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dapat kita lihat dari seorang Raja Hizkia? Dia adalah seorang yang setia, tulus hati, dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Inilah perbuatan dari seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Setia, tulus hati, dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Sehingga Tuhan bisa mengubah keputusannya. Hizkia usianya diperpanjang. Bapak Ibu Saudaraku, kisah dari seorang Hizkia bisa menginspirasi kita bahwa Tuhan selalu memperhitungkan orang-orang yang melayani dengan tulus hati. Orang yang setia, orang yang hidup melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Semua itu Tuhan perhitungkan. Tidak ada yang sia-sia dengan orang-orang yang seperti ini. Tetapi semua itu baik di mata Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Milikilah selalu ketulusan di dalam kita melayani Tuhan dan mengiring Tuhan. Hiduplah setia dan lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Maka Tuhan akan berkenan dengan pelayanan kita, dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan akan berkenan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita dan selalu membukakan kita firman Tuhan. Rahasia firman Tuhan dibukakan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita menyanyikan pujian, melayani lebih sungguh.
Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu di hari ini. Yang datang mengingatkan kepada kami. Bagaimana kami harus melayani Tuhan dengan ketulusan. Bukan melayani secara lahiriah. Bukan melayani untuk mencari puji-pujian dari manusia. Tetapi sesungguhnya Tuhan, kami melayani untuk menyukakan hati Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Barangkali ada di antara kami selama ini. Kami melayani ya Tuhan. Tidak dengan tulus hati. Kami melayani Tuhan hanya karena terpaksa. Tuhan ampunilah kami. Menjadi kerinduan kami sekarang. Kami dapat melayani Tuhan dengan ketulusan. Kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami melayani Tuhan dengan berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Lewat firman-Mu memberikan kami kembali kekuatan. Orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tulus hati, melayani dengan kesetiaan. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan. Bawalah kami semua, umat Tuhan, anak-anak ketebusan Tuhan, kepada jalan Tuhan. Kami melayani Tuhan dengan motivasi karena kami mengasihi Tuhan. Kami melayani dengan motivasi, menyenangkan hati Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, menjadi pelayan-pelayan yang setia. Pelayan-pelayan yang menyenangkan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Buat umat Tuhan. Buat jemaat Tuhan. Di Ketapang, Keramat dan Soho. Berkatilah jemaat Tuhan. Kami masih terbatas ya Tuhan. Belum bisa secara leluasa kami kembali ada di rumah-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Sekalipun umat Tuhan hanya bisa beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kami melayani, kami beribadah ya Tuhan dengan ketulusan. Dengan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah umat Tuhan. Sehat-sehatkanlah jemaat Tuhan. Lindungilah mereka baik siang dan malam. Dan biarlah hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami ini. Pulihkanlah bangsa kami. Kasihanilah bangsa kami. Kasihanilah rakyat yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Tolonglah pemerintah bangsa kami Tuhan. Berilah hati yang bijaksana. Untuk dapat melakukan tugas-tugas kenegaraan. Tugas-tugas di dunia pemerintahan. Apa yang Tuhan mau, berilah itu kepada pemerintah bangsa kami Tuhan. Untuk kebaikan bangsa kami hari-hari ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Jagalah umat Tuhan. Lindungilah umat Tuhan. Pagarilah jemaat Tuhan. Dimanapun berada. Secara khusus jemaat yang ada di Ketapang, Keramat dan Soho. Lindungi Tuhan. Pagarilah dengan anugerah Tuhan seperti perisai. Tuhan yang menjaga anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, dengan tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih ya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus.
persekutuan, penyertaan oleh Roh Kudus bersama dengan kita. Hari ini, hari-hari akan datang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.